Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua siswa kelas 7A dan 7B yang Ibu banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan kali ini kita masih tetap diberikan kesehatan, kesempatan dan umur panjang, dan bisa kita merayakan di bulan Ramadan, yaitu berpuasa. Ibu mengucapkan selamat berpuasa bagi kalian yang berpuasa. Semoga puasa kalian diberi kelancaran dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan hari ini, sebelum kita memulai, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Ibu minta tolong untuk siapa ya? Taki belum ada ya, Taki ya? Taki belum ada, Taki. Izas, boleh minta tolong mandu baca doa, nak? Zas? Dengeran gak suara saya? Ini kok pada off kamera ya? Pada kemana ini? Pada kemana ini? 7A, 7B. Nah, gak usah mandu. Udah, kita baca doa terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran hari ini. Kita baca doa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menerima ilmu yang akan disampaikan. Sebelum memulai, kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dimulai. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ada yang tahu tadi sudah baca materinya? Kita belajar apa hari ini? Kita belajar apakah hari ini? Kelihatan belum? Ibu sambil isi Belum, jurnal Bu. ya. Belajar apa hari ini? Bu, Belajar apakah hari ini? tentang pengolahan bahan pangan samping sayuran Iya. menjadi produk pangan. Ya, benar Okta. Membahas tentang hasil samping sayuran menjadi produk makanan. Ada yang sudah membaca materinya? Ada yang sudah baca materinya belum? Sudah, Bu. Dalam kesempatan hari ini, kita akan membahas tentang pengertian bahan pangan hasil samping sayuran dan kandungan dan manfaat dari bagian hasil samping sayuran. Apa sih itu pengertian bahan pangan hasil samping sayuran? Pengertiannya apa? Ada yang tahu? Ibu sembari isi jurnal ya, tolong yang lain dibantu. Ada yang mau ngejelasin apa itu pengertian bahan pangan hasil samping sayuran? Bahan pangan hasil samping sayur adalah bahan samping atau bagian lain yang dihasilkan dari tanaman sayuran selain pada bahan pangan utama sayuran yang masih bisa dimanfaatkan. Ya, benar. Berarti selain dari sayuran, Izas coret-coret ya. Ntar deh Ibu aktifin. Benar kata Okta tadi, yaitu
bahan samping atau bagian lain yang dihasilkan dari tanaman sayuran selain daripada bahan pangan utama sayuran. Biasanya kalau sayuran itu yang dimanfaatkan apa sih? Batang, daun. Ya, benar, Tiansya. Biasanya digunakannya itu daun ya. Nah, dari hasil samping ini kalian bisa gunain. Misalnya ada biji-bijian, batang-batangan, itu merupakan bahan pangan hasil samping. Apa aja sih yang ada di hasil samping sayuran? Sebentar. Nah, di sini langsung ada kandungan dan manfaat dari bagian hasil samping sayuran. Ini gambar apa, ada yang tahu? Kulit Kulit bawang. bawang. Kulit bawang. Kulit bawang apa aja tuh di situ? Kulit bawangnya ada apa aja di situ? Kulit bawang merah, Bawang merah, bawang bombay. Ya. Kulit bawang mengandung apa sih itu? Mengandung apa kulit bawang? Quercetin. Ya, quercetin. Apa itu maksudnya? Sebuah senyawa yang dapat membantu menurunkan tekanan darah dan mendukung sistem kekebalan tubuh atau antioksidan yang sangat tinggi. Ya, benar, Okta. Untuk mendukung sistem kekebalan tubuh, emang bisa ya, Bu? Kulit bawang dibuat hasil pangan. Bisa nggak sih? Kalian udah pernah lihat belum? Sudah pernah melihat belum hasil samping sayuran dari kulit bawang? Belum, Bu. Belum. Coba nanti dicari tahu olahan apa aja sih yang ada pada kulit bawang itu. Biasanya itu digunain ini. Kalian tahu telur kan? Telur biasanya kalau dibuat untuk enggak seserahan apa ya? Besek, tahu besek. Apa sih itu namanya? Hidangan. Hidangan kalau untuk pengajian. Kan warna kulit telur kan biasanya nggak terlalu pekat ya merahnya ya. Nah, ada tuh yang bisa pekat, direbusnya dengan menggunakan kulit bawang merah. Nanti hasil kulit telurnya lebih bagus, lebih kayak merah. Tuh kulit bawang merah bisa kita gunakan sebagai seperti pewarna alami buat telur itu lebih menarik, nggak putih, jadi lebih merah. Nah, yang kedua ada hasil samping sayuran. Ini gambar apa? Yang kedua ada apa itu? Brokoli. Tahu nggak apa perbedaan brokoli sama yang satu lagi, kembang kol? brokoli. Iya benar, brokoli. Beda nggak sih antara brokoli dan kembang kol? Beda atau sama brokoli dan kembang kol? Rasya mau kemana, Rasya? Oh, Rasya mau kemana, Rasya? Beda. Beda ya. Kalau kembang kol tuh yang biasanya putih. Kalau brokoli itu yang hijau. Nah, sayur brokoli itu biasanya yang dikonsumsi itu bunganya. Oleh sebab itu, batang dan daun bunga brokoli dikatakan sebagai hasil samping sayur brokoli. Apa aja yang terkandung pada brokoli? Daun brokoli mengandung karetoid, benar, Tiansya. Merupakan sumber vitamin apa? A. Vitamin A yang mencegah penyakit Kanker. Kanker. Nggak suka sama sayuran brokoli?
Ada yang suka atau enggak? Ada yang sudah pernah makan brokoli? Apa ada yang nggak suka? Enggak, Bu, nggak suka saya. Biasanya kalau brokoli itu dibuat makanan apa sih? Hidangan apa? Sayur Capcay, brokoli Bu. biasanya digunakan apa? Apa, Okta? Capcay, sayur Ya, capcay. benar, capcay. Terus apa lagi selain dicapcay? Sayur sop, pernah lihat nggak sayur sop pakai brokoli? Nah, Ya, Pernah, Bu. ya bener. Nah, ini kita bahas makanan nggak apa-apa ya, puasa-puasa. Jangan ngiler. Bener. Bisa jadi buat capcay dan sayur sop. Setelah brokoli, ada apa lagi sih yang bisa dimanfaatkan hasil samping sayurannya? Nomor 3, ada apa di situ? Aduh. Ada apa di situ nomor 3 ini? Wortel. Hijau dan pada wortel. Nah, yang dihasilkannya itu yang ini nih, si tangkai daunnya ini, bukan si wortel. Kalau wortel kan sering kita Tangkai daun. ya, daunnya ini. Batang wortel merupakan tempat penyimpanan dan penyebaran hasil fotosintesis. Tahu nggak fotosintesis itu apa? Belajar IPA kan? Tahu nggak fotosintesis itu apa? Apakah itu fotosintesis? Nah, selain tangkainya, batang wortel itu kan nggak bercabang, tetapi ditumbuhi oleh tangkai daun yang dalam satu batang terdiri atas 4-7 tangkai daun. Nih ya, tangkainya ini. Tangkai daunnya itu agak tebal dan kaku, tapi permukaan daunnya itu halus. Sekilas mirip daun apa sih ini? Tahu nggak? Seledri. Iya, pintar. Ada yang pernah nyoba nggak makan tangkai dan daun wortel? Ada yang udah pernah nyoba belum? Belum, Bu. Biasanya. Bu. Yang lain? Mirip seledri, Bu. Iya, benar, mirip seledri. Kalau seledri kan kalian sudah makan ya? Kalau tangkai daun pada wortel, ada yang sudah pernah makan? Belum, Bu. Belum. Biasanya dijadikan olahan apa ya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Dari tangkai daun ini bisa tuh kita gunakan atau ditumis, diacar, terserah. Sesuai selera sih itu juga. Kalau untuk makanan ini, saya pun juga belum pernah makan tangkai daun pada wortel ini. Kalau seledri mah sering ya. Kalau di seledri itu apa, di mana aja? Sop. Selain sayur sop, bisa nggak sih dibuat soto? Soto? Bisa, Bu. Ya, Bisa, Bu. bisa. Nah, dari tangkai daun hijau itu mempunyai apa aja sih kandungannya? Kandungan pada tangkai daun hijau pada wortel. Mengandung apa aja? Klorofil. Serat larut, potasium, zat besi, fosfor, seng, kalium, kalsium, vitamin A, B, dan C. Ya, pintar. Diingat ya, ini materi sudah Ibu berikan. Ini tuh kayak, kalian punya buku paket kan? Nah, ini juga dari buku paket, tetapi Ibu apa namanya, rangkum biar nggak terlalu banyak kan. Kalau kalian pasti males kan baca buku paket karena kebanyakan tulisan. Nah, di sini Ibu buat materi atau singkatan rangkuman ya, kalian bisa mempelajarinya lagi. Biar kalian sewaktu-waktu nanti
Kan di bulan Juni kalian sudah PAT, kenaikan kelas. Nah, boleh dipelajari lagi materi-materi yang sudah saya sampaikan. Benar. Yang selanjutnya ada apa nih? Hasil samping sayuran selain wortel, brokoli, Kulit kentang. kulit kentang. Kulit kentang dibuat apa sih? Ada yang pernah coba? Ada yang pernah nyoba nggak kulit kentang jadi apa? Halo? Keripik, Bu. Keripik? Udah pernah coba? Ada yang sudah pernah coba? Kulit kentang crispy. Belum, Bu. Coba kalau ada yang mau coba rasain, boleh buat menu takjil kalian nanti kalau ada ya, kalau ada kentang di rumah. Gimana sih caranya? Biasanya direndam dulu, terus dikasih bumbu, baru deh dikasih tepung, terus digoreng. Nah, kentang itu mengandung apa aja sih di dalamnya? Termasuk dalam kulit kentang itu? Kulit kentang itu sangat banyak mengandungnya, yaitu serat larut, potasium, zat besi, fosfor, seng, kalium, kalsium, vitamin A, B, dan C. Ya. Nah, dari ahli gizi juga bilang, menyarankan kalau misalnya kulit kupas itu, mengupasnya setipis mungkin. Karena biar gizinya itu nggak banyak kebuang. Kayak misalnya, kentang yang kecil-kecil dibuat rendang, pasti kan nggak dibuang kan ya kulit kentangnya, bener nggak? Kulit kentang yang dibuat rendang. Benar, Bu. Iya. Dia langsung aja kan dimasak dengan ada kulit-kulitnya. Itu. Selain kulit kentang ada apa lagi? Kebablasan. Ada apa yang kelima nih? Kulit melinjo. Kulit melinjo. Tahu kulit melinjo? Biasanya kalian temuin di mana? Kalau di sayuran. Bu, buat Sayur asem. tumis. Pakai rebon. Apa? Buat mie pakai rebon. Apa Taufik? Ini Taufik bukan sih? Kalau saya biasanya ditumis pakai cabai, bawang merah, bawang putih, dikasih boleh kalau mau pakai ikan udang rebon boleh, pakai ikan asin boleh. Nah, kan biasanya kalau makan di sayur asem sering kebuang kan ya kulit melinjonya ya. Nah, kalau emang nanti buat yang akan datang bisa memanfaatkan kulit melinjo sebagai bahan masakan lain atau bahan masakan sayuran lauk kalian lagi. Bisa kalian kupas, terus diiris tipis atau boleh utuhan begini dimasak. Nah, biji melinjo itu dibungkus dengan kerangka yang keras. Ya nggak sih? Di dalam itu ada biji melinjo nggak sih di dalam sini? Di dalam kulit, kan kulit melinjo, di dalamnya ada lagi. Iya nggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Kalau hijau ini, berarti kulit melinjonya ini belum matang. Kalau udah matang, warnanya akan berubah menjadi warna apa? Kan ada yang kuning, ada yang sedikit keoren-orenan, ada yang masih hijau, ada yang udah merah. Ini sama aja, berarti dari hijau ke kuning, kuningan, terus ke orange, baru ke merah. Berarti itu menandakan kalau merah sudah matang, kalau hijau itu masih mentah. Nah, biasanya tanaman melinjo ini dimanfaatkan tuh daun. Daun melinjo juga bisa dimanfaatkan sebagai apa? Daun melinjo. Kalian bisa lihat, nemuin daun melinjo itu dibuat apa? Sayur asem, Bu, sama lodeh. Iya, pinter. Pernah makan ya? Ya, benar.
Daunnya bisa kita manfaatkan. Selain untuk sayur asam, bisa dibuat sayur lodeh atau ditumis. Nah, selain dari daun, kulit, nah di dalamnya itu ada biji melinjo. Biji melinjo itu bisa dibuat apa sih? Biji melinjo biasanya dibuat apa? Emping. Iya, benar, emping. Tahu kan emping? Tahu, Bu. Tahu. Jadi, dikupas dulu tuh yang coklat-coklatnya biasanya. Terus sudah baru ditumbuk, dikeringkan akan menjadi kerupuk emping yang biasa kalian temui jika makan bubur tuh biasanya ada. Terus di soto Betawi biasanya ada. Nah, selain itu, kulit minjo itu merupakan limbah yang tidak dimanfaatkan, namun berdasarkan penelitian, banyak sekali mengandung energi yang tinggi, seperti karbohidrat, protein, lemak, kalsium, fosfor, vitamin A, vitamin B1 dan C. Selain itu juga, kulit melinjo itu sangat memiliki ekstra anti asam urat. Nah, sedangkan kalau biji melinjo itu menyebabkan asam urat. Jadi gini, biasanya asam urat itu kan untuk orang dewasa ya yang sering. Makanya dia bilang, jangan makan banyak-banyak emping, nanti asam uratnya kambuh. Nah, itu salah satu penyebab jika makan banyak biji melinjo. Tetapi kulitnya melinjo ini kebalikannya daripada biji melinjo, yaitu bisa meredakan obat atau bisa dikonsumsi sebagai pencegah dari asam urat tersebut. Yang terakhir, ada apa di sini? Halo? Batang talas. Daun dan batang talas. Ya, benar. Ada yang sudah pernah coba belum? Daun sama batang talas dibuat makanan. Pernah belum? Belum, Bu. Belum. Pernah, Bu. Tuh, siapa tuh yang Belum. coba ceritain dibuat apa makanannya? Halo? Sayur lodeh, Bu. Oh ya, bisa dibuat sayur lodeh, Iqbal? Bagian apa yang dibuat sayur lodeh? Batangnya, Bu. Batangnya. Oh iya. Berarti tadi kalian sudah lihat di tugasnya kan ya? Itu ada beberapa gambar, kalian lebih teliti lagi apa yang dimaksud. Nah, di daun dan batang talas ini juga mempunyai manfaatnya. Ada apa aja sih di kandungan nutrisi pada daun talas? Polifenol, protein, oh dia juga bisa ada karbohidratnya, ada lemaknya, kalsium, fosfor, zat besi, Zat besi. ada Juga berapa vitamin? vitamin A, B1. B1, C, yang dapat melancarkan pencernaan. Pencernaan itu apa sih? Bagian apa? Perut bukan? Iya, perut. Iya, Bu. Usus. Sampai sini ada yang mau ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Aduh, ini kok ke Zoom. Habibi, kenapa kamu mencoret? Ada yang mau ditanyakan nggak? Tadi yang sudah dibahas, ada berapakah hasil samping sayuran yang kita bahas? Kandungannya ada apa aja? Ada apa aja? Ada 6. Apa aja, Tiansyah? Kulit bawang. Kulit melinjo. Ya. Batang dan daun brokoli. Ya. Kulit kentang. Ya.
Batang wortel. Ya, Wortel. batang wortel. Daun. Tangkai. Tangkai. Terus apa lagi? Daun dan batang talas. Ya, oke. Berarti ada 6. Terus, tadi pengertiannya apa sih dari hasil samping sayuran tersebut? Bagian apa aja? Pengertiannya tadi apa? Bahan samping atau bagian lain yang Ya, dari sayuran itu kan dari tanaman sayuran. terdapat beberapa bagian yang bisa kalian manfaatkan selain daunnya gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Untuk tugasnya, ada yang mau ditanyakan nggak? Ini gambar apa ya? Ada yang nanya. Ini gambar apa sih, Bu? Gitu. Kan justru itu ditanyain. Tunggu, Ibu buka tugas. Ada yang udah lihat soalnya? Soal tugasnya sudah dilihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ada yang sudah ngerjain? Bu. Bingung nggak sama gambarnya? Kelihatan nggak? Itu gambar apa Maaf ya? Bu, saya pengen tanya. Apa, Tiansyah? Tugasnya itu yang tertera di gambar apa sayurannya boleh tertera? Oh, sesuai yang digambar. Boleh Itu bebas ibu maksudnya. kelebihan 1. Nggak apa-apa, jadi hanya 4 gambar aja. Kalau yang satu kalian mau bebas, boleh. Kan di gambar ada 4, tetapi di tabel ada 5. Iya nggak? Iya nggak sih? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya. Bu. Iya benar. Kelihatan nggak nih? Kan di gambar ada 4 ya. Kok tahu-tahu di tabel ada 5? Boleh di antara 4 ini, nih 4 ini, ditulis dulu di 4 yang tadi. Nah, kalau yang salah satu, ini terserah kalian. Oh, ini kegedean ya. Ini teknik ya. Kegedean lagi. Sebentar. Kelihatan nggak sih yang di Google Classroom? Aku sama kayak gini. Teknik pengolahan. Misalnya ditumis, direbus gitu ya maksudnya ya. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Sebelum ditutup. Ibu, saya mau nanya, itu yang gambar 1, itu masakan apa ya? Nomor 1 ada yang tahu nggak itu apa? Sebentar. Meninjau. Apa? Bukan. Apa? Ada yang tahu nggak ini apa? Kalau yang 2 udah tahu kan, 2 dan 4. Bayam atau apa nih? Bayam atau batang kangkung? Bayam, Bu. Bayam. Apa yo? Coba dilihat. Nih, ini bayam atau kangkung? Kalau nomor 2 Bayam, tahu nggak? Bu. Ya, nomor 2 tahu nggak? Nomor 2 tahu nggak ini apa? Meninjau. Ya, ini gambar 4 ya, ini ketiban. Nggak kelihatan jadinya. Gambar 4 tahu kan tadi yang udah dibahas? Kulit apa? Yang gambar 4 kulit apa? Ya, Kentang. kulit kentang. Yang ketiga ini apa nih ketiga?
Batang apa nih? Batang apa ini? Batang daun talas? Bisa. Bener nggak batang daun talas? Bener nggak ya kayak gitu yang udah pernah makan? Bener ya, itu olahan dari batang talas. Kalau nomor 1 udah tahu kan 1, 2, 3, 4. Nah, karena di sini sudah terlanjur ada 5, boleh deh. Misalnya salah satu tadi dari kentang, dari wortel. Namanya apa? Tekniknya apa? Bahan hasil sayuran yang digunakan tuh apa? Ya. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Ingin ditanyakan nggak? Belum ditutup. Tugasnya Ibu tunggu sampai hari ini ya. Baik belum yang kemarin disuruh bikin step by step untuk buka puasa, bikin menu buka puasa, jangan lupa untuk dikirim di Google Classroom. Belum Ibu nilai di Google Classroom-nya, udah Ibu lihat-lihat. Sudah ada yang sudah mengerjakan, masih ada beberapa yang belum ngerjain. Dimohon untuk selalu mengerjakan tugas yang diberikan. Pelajari materi, jangan lupa absen juga, karena absen kalian tuh sangat berpengaruh terhadap kehadiran. Ya. Nah, diusahakan sebelum Lebaran semua tugas-tugas yang ada kelas 7 atau 7B yang nilainya masih di bawah KKM, yang waktu rapot bayangan Ibu berikan nilai di bawah KKM, semoga nanti ke depannya lebih baik lagi. Karena kan kalian sudah masuk kelas 8. Ya, buat membantu kalian, nilainya bagus, dapat ranking, terus naik kelas. Malu nggak sih kalau ada beberapa di antara kalian nggak naik kelas? Karena diakibatkan kalian males ngerjain tugas. Itu kan merupakan faktor. Mau tinggal kelas atau naik kelas? Naik kelas. Naik kelas, Bu. Naik kelas, Bu. Ya, doa yang baik untuk kalian. Semoga nanti kelas 8 kita bisa ketemu lagi, entah di pelajaran prakarya maupun nanti di matematika. Ya. Salam sehat dan semangat. Selamat buat berpuasanya. Jangan selalu merasa capek, males, bosen dalam belajar BDR, karena kalau kalian bosen, nanti gimana ke depannya? Ya, kalau dari gurunya sudah memaksimal sebaik mungkin, gimana caranya kalian bisa paham, belajar, walaupun hanya online gini, kan sama aja seperti di sekolah. Bedanya kita hanya bertatap-tatap dari layar handphone maupun laptop. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf jika nanti ada yang kurang paham, boleh bertanya. Jangan lupa untuk isi absen dan tugas dikerjakan, ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bermanfaat. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah hadir. Iya, Bu. Sehat-sehat ya. Semoga kita bisa ketemu. Jangan lupa ada mudik, ada yang izin ke Mbak Bu. Maaf ya kalau nanti saya tugasnya telat, saya pulang kampung. Wah,